Kesmas, kembali lagi bersama kami dalam program Ngopi Ngobrol Pintar bersama dengan saya Imelda Febriani dan rekan saya Wajar Samapi. Nah Elsa, pada episode kali ini senang sekali ya rasanya bisa kembali bertemu dengan teman-teman di rumah, yang dimana pada topik atau pembahasan kita di episode kali ini itu sangat menarik, yaitu mengenai masalah rokok dan juga hot seat. Ya, dimana pembahasan kita kali ini dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau yang selalu diperingati pada tanggal 13 Mei. Nah Elsa, selain topiknya nih yang menarik, kita juga hari ini punya bintang tamu yang juga sangat menarik dan juga sangat luar biasa. Mungkin bisa langsung saja kita sapa ya. Ya, di sini ada Ibu Syafira Salsabila. Selamat siang Ibu. Ya. Gimana nih Bu kabarnya? Karena kan sekarang kan cuaca lagi panas, hujan. Gimana nih Bu? Ya alhamdulillah baik sih, walaupun baru balik lagi ke Kendari, jadi ngerasa panas banget. Mungkin Ibu boleh perkenalan dulu sama sobat Kesmas yang ada di rumah dan juga menceritakan sedikit nih kesibukan saat ini apa saja. Oke, nama saya Syafira Salsabila. Saat ini saya sebagai dosen di Prodi Gizi Universitas Halu Oleo. Fakultasnya tentunya di Kesehatan Masyarakat. Saat ini selain mengajar, saya juga aktif sebagai researcher di HOTSI atau Halu Oleo Tobacco Control Center di FKM. Itu aja. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali ya narasumber kita kali ini. Nah, sekarang kan Ibu lagi marak-maraknya terkait dengan rokok nih. Bagaimana Ibu melihat tren merokok itu sendiri di Indonesia, Ibu? Kalau melihat secara umum ya, memang merokok lumayan saat ini naik ya, terutama di Indonesia yang masih punya prevalensi merokok tinggi kayak gitu dibanding negara-negara lain juga. Makin kesini juga, kalau dulu kita hanya kayak isap biasa ngelihatnya, tapi sekarang juga ada vape kayak gitu yang rokok elektrik. Mungkin dikiranya itu beda sama rokok, tapi malah sebenarnya dari riset-riset yang terbaru sekarang juga bahayanya kurang lebihnya sama kayak gitu. Jadi kalau dilihat kalau sekarang kayak ke mall itu banyak banget orang-orang yang udah kayak ngalung-ngalungin vape-nya, nggak cowok nggak cewek ya kayak gitu kayaknya. Jadi kalau dibilang lumayan naik. Jadi kalau kita lihat atau datang ke restoran kayak gitu ya, atau ke tempat-tempat umum lainnya, nah itu mulai deh kayak paparannya juga ke yang tidak merokok juga jadi lebih banyak. Nah, sangat amat memang menjadi sebuah tren ya jadinya Bu. Melihat berarti tadi juga Ibu sebutkan kalau di Indonesia sendiri itu prevalensinya cukup tinggi dibanding dengan negara-negara lain. Nah Bu, untuk kalangannya sendiri, untuk perokok di Indonesia itu sendiri paling banyak dari mana sih, dan apakah ada mahasiswa? Kemudian mungkin faktor-faktor apa sih, mungkin kayak tadi di banyak anak muda yang kalung-kalungin vape begitu toh Bu. Mungkin kayak mereka merasa keren mungkin dengan itu, atau apa sih faktor lainnya begitu yang membuat tingginya perokok di Indonesia gitu? Ya, kalau kelompok mana sebetulnya kalau dilihat masih didominasinya laki-laki gitu ya. Jadi laki-laki mulai dari usia 15 tahun ke atas. Kan sebenarnya hitungannya itu masih remaja, tapi remaja yang sudah menjelang tingkat akhir gitu ya. Pasti ya di SMA lah ya. Seperti itu. Jadi mulai dari situ memang kalau dibilang angka merokoknya masih tingginya di kalangan tersebut. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, karena tadi saya juga sampaikan kayak adanya data juga kayak dari rokok elektriknya juga naik. Ya itu juga akhirnya ada tren terbaru, wanita itu juga mulai meningkat. Walaupun sebenarnya angkanya masih kecil banget ya dibanding yang laki-laki, tapi lumayan sudah meningkat ya. Jadi secara persentase mungkin sekitar hanya 3%, yang laki-laki itu sekitar 60 ke atasan kayak gitu. Sangat menarik ya Imam, ternyata bukan cuma laki-laki saja, bahkan perempuan juga nih teman-teman. Wah, mungkin sangat saya mendengar sangat shock ya. Ya. Nah, untuk di FKM sendiri nih Bu, bagaimana caranya di FKM itu agar mahasiswanya ataupun para pendatang itu tidak merokok? Apakah di FKM ini ada yang namanya KTR atau bagaimana nih Bu?
Ya, jadi kalau misalnya KTR di kampus, karena kampus itu merupakan salah satu wahana pendidikan juga, kita mengacu pada Perda KTR ya di Kota Kendari, karena kita kan di Kota Kendari di yang Perda KTR nomor 16 tahun 2014. Jadi ya salah satunya karena kita menjadi salah satu bagian dari KTR tersebut, wahana pendidikan. Jadi kita seharusnya wajib untuk mengadakan ya suatu plang yang ataupun tanda lah ya, tanda dilarang merokok kayak gitu. Jadi di depan FKM itu udah ada tanda dilarang merokoknya tuh, plangnya kayak gitu. Selain itu sebetulnya harus dicantumkan sanksi kayak gitu. Makanya selain ada tanda dilarang merokoknya, kita mengacu pada Perda apa dan sanksinya bila ada yang melanggar itu di situ disebutkan bahwa sanksinya berupa apa seperti itu. Jadi ya kita sudah termasuk mematuhi KTR tersebut ya yang berdasarkan Perda. Selain itu juga kita juga melakukan penempelan ini ya, stiker kawasan tanpa rokok itu yang dilarang merokok di universitas, salah satunya mungkin di rektorat pernah lihat, di sini juga ada mungkin itu. Setelah diadakannya peraturan kawasan tanpa rokok ini, Bu, apakah masih ada dari mahasiswanya itu atau pengunjungnya yang masih melanggar gitu? Insya Allah ya sebanyak kayak mungkin 90% saya yakin kalau mahasiswa kita ataupun pegawai tidak ada yang merokok kayak gitu di kawasan FKM. Sebetulnya adanya KTR itu bukan berarti tidak boleh merokok sama sekali, tapi memang areanya aja dijaga kayak gitu. Jadi ada area-area tertentu mana yang boleh, mana yang tidak kayak gitu. Jadi seharusnya ada beberapa hal kayak misalnya di tempat umum itu harusnya mereka menyediakan tempat khusus merokok yang mana harusnya di ruang terbuka dan segala macamnya kayak gitu harusnya ada. Jadi selama ini semenjak ada pemasangan tanda itu saya bisa melihat bahwa tidak ada yang merokok kalau dari sisi mahasiswa maupun Pendatang ataupun beda kalau pendatang. Jadi kalau pendatang itu ternyata waktu itu pernah kita lihat kayak gitu. Iya, pernah saya lihat. Jadi kalau kita lihat biasanya kita akan tegur dulu secara baik-baik biasanya. Jadi mohon maaf di sini kita masuk ke sini ya kawasan tanpa rokok. Jadi karena kita tidak menyediakan tempat untuk merokok, jadi memang bersih kayak gitu. Jadi itu sih konsepnya. Ya, yang luar biasa sekali ya ternyata FKM dalam upaya untuk pencegahan perilaku merokok ini baik untuk individu maupun juga untuk orang-orang di sekitarnya dengan pemasangan pelang KTR itu sendiri. Nah, mungkin kita juga mau membahas mengenai masalah HOTSI nih, Bu. Tadi kan juga Ibu di perkenalan pas awal tadi Ibu bilang kalau Ibu adalah seorang peneliti di HOTSI itu sendiri atau Halu Oleo Tobacco Control ini. Nah, kita nih ingin tahu, Bu, apa sih sebenarnya HOTSI itu dan program-program apa sih yang dijalankan di dalamnya? Ya, pada dasarnya tadi ya udah disebut kalau HOTSI itu Halu Oleo Tobacco Control Center gitu ya. Kita ada di bawah FKM Universitas Halu Oleo. Jadi waktu itu sebenarnya inisiasinya adalah kita didorong oleh dari Unhas juga, yaitu dari ini ya Hasanuddin Kontak gitu ya, untuk menerapkan kalau istilahnya mungkin kalau sekarang bisa disebut kayak pusat studi ya, pusat studi untuk riset dan juga advokasi yang berkaitan dengan rokok kayak gitu. Jadi kalau dibilang apa saja kegiatannya, mungkin ini dulu ya struktur organisasinya dulu. Kalau dari struktur organisasi memang kita agak berbeda sama struktur organisasi yang ada di maksudnya di lingkungan fakultas sendiri, walaupun kita memang di bawahnya fakultas ataupun di bawahnya univ langsung seperti itu. Jadi dari kita ada direktur eksekutifnya, yaitu sebenarnya direktur eksekutifnya dipegang oleh Dr. Suhadi, yaitu dekan kami saat ini, dengan FKM. Lalu ada Pak Farid, Ibu Zainab yang selaku program manager ya, ataupun manager office-nya di HOTSI kayak gitu, dosen dari Promkes juga. Lalu ada Ibu Nurmala Dewi, Ibu Arum sebagai orang finance-nya, dan juga saya sama Ibu Ajeng. Kalau Ibu Ajeng kebetulan dari ilmu budaya, jadi beda sama
yang lainnya. Kalau yang lainnya dari Kesmas, Bu Ajeng dari Ilmu Budaya. Kenapa kita memasukkan salah satu unsur itu? Karena memang kalau kita ngelihat isu rokok itu bukan hanya isu kesehatan, isunya banyak ya. Sebenarnya bukan hanya kesehatan dan budaya juga, tapi sosial, ekonomi dan segala macam. Nah, disinilah kita meleburkan atau mencampurkan beberapa unsur baru Bu Ajeng. Kalau dari sisi budaya, kalau budaya kayaknya kalau di Kendari lumayan ini ya, bisa istilahnya memberikan efek yang lumayan lah kayak gitu. Mungkin itu kalau dari sisi organisasi ataupun strukturnya. Kalau dari kegiatan, sebenarnya kegiatan kita basisnya bisa riset, kadang kita melakukan riset dan juga pengembangan atau pemberdayaan masyarakat kayak gitu. Jadi kalau riset juga kita yang berhubungan terkait dengan rokok sudah beberapa kita laksanakan kayak gitu ya. Awal sekali mungkin kita pernah melaksanakan adanya evaluasi KTR di Kota Kendari kayak gitu. Selain itu ada pemberdayaan masyarakat atau pengabdian sih ya, lebih tepatnya pengabdian masyarakat. Jadi kita memiliki pernah kita bukan mendidik ya, tapi membuat suatu mencetuskan adanya duta KTR di lingkungan remaja. Jadi selain itu juga kita melakukan pendekatan ya ke Pemda, kayak misalnya di Kendari, kita juga pernah ke Konawe Selatan, ke Kolaka Timur, sama ke Bombana. Di situ juga kita harapannya, walaupun jadi di 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara itu masih ada beberapa daerah yang belum memiliki Perda KTR gitu. Harapannya mereka semua bisa tersosialisasi lah ataupun memilikinya kayak gitu ya, terkait dengan adanya Perda KTR. Jadi kita mendekati beberapa daerah yang memang belum ada pernah mengimplementasikan perda tersebut. Jadi kita bukan hanya kayak yuk kita dukung adanya perda, tapi kita juga kalau bisa terus mengiringi mereka ya sampai terjadinya perda itu. Jadi ada di Konawe Selatan, Kolaka Timur dan juga Bombana. Itu sih. Luar biasa sekali ya Hotsi ini dalam upayanya untuk pengendalian rokok itu, dia ini juga menggabungkan beberapa unsur mulai dari kesehatan, kemudian kebudayaan dan sosial ekonomi juga. Yang memang kita ketahui bahwasannya masalah rokok itu tidak hanya menyangkut masalah kesehatan, tapi tadi seperti yang Ibu sebutkannya. Mungkin tadi Ibu sudah jelaskan mengenai programnya, kemudian apa itu HOTSI, juga struktur organisasinya. Mungkin untuk HOTSI sendiri nih Bu, bagaimana dia kemudian melihat permasalahan rokok khususnya di Indonesia, kemudian melakukan seperti tadi kayak pemberdayaan dan upaya-upaya lainnya untuk pengendalian merokok itu sendiri Bu? Iya, karena kalau HOTSI juga hitungannya kita masih baru ya. Jadi kita mulai itu pelan-pelan dulu nih kayak gitu. Apa sih yang bisa kita laksanakan secara pelan-pelan. Jadi kalau yang kita lihat kalau keseluruhan dari Indonesia kan memang kita melihat, kita harapannya bisa menekan atau menurunkan angka perokok gitu ya. Jadi tidak ada lagi perokok baru lah kayak gitu. Dengan ya tadi salah satu caranya adalah dengan kita mengawasi ataupun memantau adanya KTR itu. Jadi kita mencoba untuk mengimplementasikan ataupun juga mensosialisasikan, memberikan advokasi ke daerah terkait dengan implementasi KTR kayak gitu ya. Selanjutnya juga nah karena KTR itu kadang hanya berbasis perda, jadi tidak kadang masyarakat itu masih kurang memahami ataupun mengetahui, oh ini tuh kita ada yang namanya wilayah tanpa asap rokok ataupun kawasan tanpa asap rokok, di mana sih ya, di mana sih mereka harusnya boleh, tidak boleh dan segala macam. Nah itu, jadi kalau kita ngelihat jadinya masih ada tuh kayak misalnya tempat-tempat umum kayak restoran bahkan ataupun hotel gitu ya, kalau dilihat kadang masih ada orang ngerokok di dalamnya. Jadi kalau misalnya kayak ditegur, kok ngerokok di sini? Ya kan nggak ada tandanya. Jadi karena orang itu hanya memperhatikan adanya tanda atau tidak kayak gitu. Jadi yang memang kita perhatikan, kita dari beberapa program kita sebelumnya kita pernah kayak membuat ataupun menempelkan stiker tanda larangan asap rokok itu di tempat-tempat yang memang masuk kawasan tanpa rokok. Walaupun
misalnya ke restoran tersebut gitu ya, orang nggak tahu, jadi kita jelaskan, kita berikan pemahaman kalau misalnya di sini tuh boleh kok ngerokok, tapi memang ada tempat-tempat tertentunya, kayak gitu sih. Jadi kayak sorotan kita terkait dengan rokok ataupun program HOTSI kurang lebihnya yaitu tadi kita lebih fokus ke penerapan ataupun implementasi kawasan tanpa rokok, karena banyak ya yang harus dilihat ataupun diperhatikan dari implementasi KTR itu gitu. Oke, mungkin itu tadi dari segi evaluasi KTR tadi ya. Mungkin tadi Ibu kan menyebutkan bahwasannya mengenai masalah budaya tentang mengapa perilaku rokok itu ada. Kalau dari pengalaman saya sendiri nih Bu, saya pernah mendapat bahwa ternyata bahkan masih ada orang tua yang justru mereka itu yang mengajak anaknya merokok, terutama bapak. Misalnya kayak mungkin mereka kayak menyuruh anaknya pergi belikan rokok gitu, atau terus setelah ada rokoknya kayak rokok nih kita rokok sama-sama gitu. Dan itu ada Bu, pernah bukan beberapa kali tapi pernah saya dapati hal tersebut. Nah ini kan juga memang mengenai masalah budaya ya Bu, dan itu bukan kepada anak yang mungkin usianya sudah 18 tahun ke atas, tapi itu kepada anak yang mungkin masih berada dalam masa remaja kayak SMP atau mau ke SMA gitu. Nah Bu, melihat hal tersebut kan berarti secara tidak langsung remaja itu sudah mempunyai dorongan bahkan dari keluarganya sendiri atau orang tuanya sendiri untuk melakukan perilaku merokok. Nah, salah satu mungkin bentuk pemberdayaan dari HOTSI sendiri itu ada penyuluhan Bu, atau kayak edukasi tentang merokok. Iya, kalau misalnya penyuluhan ataupun edukasi, ya kita sambil bergerak seperti itu ya. Tadi yang saya jelaskan bahwa kita ada yang namanya duta KTR kayak gitu. Nah, ataupun kita berharapnya nanti program selanjutnya kita ya mungkin akan kita laksanakan di bulan depan kali ya. Karena kan kalau bulan-bulan ini kan siswa di sekolah itu ini ya sudah libur. Nah, kita sasarannya ke anak sekolah nih. Tadi kalau dibilang, nah kadang orang tua yang notabene itu agak kolot gitu ya. Oke lah, kalau misalnya itu tuh agak susah untuk diintervensi, jadi coba kita mengintervensi yang lebih kecil kayak gitu ya. Kan tadi tujuannya lebih ingin tidak menciptakan suatu generasi baru perokoknya kayak gitu. Jadi sosialisasi yang biasa kita akan lakukan ataupun advokasi yang pernah kita lakukan adalah salah satunya ke sekolah kayak gitu, terkait dengan pemahaman kawasan tanpa rokok tersebut ataupun terkait dengan bahaya merokok kayak gitu ya. Jadi kayak istilahnya apa ya, nah dari sekolah itu biasa kita bekerja sama dengan pihak sekolah. Ada tuh yang namanya peer counselor kalau di sekolah kayak gitu. Jadi harapannya nanti kita akan mendidik peer counselornya itu untuk memahami terkait dengan bahaya merokok dan apa konsekuensinya kalau kamu merokok di usia muda kayak gitu ya. Dan nanti peer counselor ini yang bisa mendekati teman-temannya. Jadi kalau ada kasus ada yang merokok dan segala macam, itu akhirnya mereka yang bisa mendekati. Sedangkan kalau biasanya karena kalau udah yang kecanduan dan dikasih tahu oleh orang yang mungkin lebih tua atau mungkin dosen gitu ya, kayak ya elah itu bahasanya kayak teoritis banget lah kesannya kayak gitu. Tapi memang itu menjadi suatu hal tantangan ya juga di sekolah, karena waktu itu pernah kita melakukan diskusi juga dengan salah satu beberapa sekolah-sekolah. Jadi dikeluhkan sekolahnya kan masuk ke wahana pendidikan yang notabene masuk ke ini ya aturan kawasan tanpa rokok ini. Nah, mereka sudah ini nih membatasi adanya udah membatasi ini sekolah kita masuk ke kawasan tanpa rokok, adanya tanda larangan dan segala macam. Tapi di saat ada tamu yang datang tetap kayak gitu. Iya, jadi intinya kayak di lingkungan sekolahnya sudah baik, tapi lingkungan luar sekolahnya di saat datang ke sekolah, mereka walaupun tahu nih ada tanda dan segala macam termasuk yang abai kayak gitu tadi. Nah, itulah tantangannya kalau misalnya ini, yaitu salah satunya adalah kita dengan memberikan advokasi ataupun edukasi ke anak-anak yang istilahnya kita gencar ini kan lewat tadi ke sekolah ataupun membantu dengan adanya pelatihan ke peer counselor tadi.
Jadi dalam bentuk memberikan berkonselor ya Bu, untuk bisa supaya si remajanya itu bisa lebih menerima gitu kan. Nah, Elsa? Ya, mungkin untuk teman-teman di rumah, mungkin pesan ibu terhadap para sobat-sobat kes masakan di rumah, baik yang sudah merokok maupun yang masih ingin coba-coba nih terhadap rokok nih, gimana nih Bu? Ya sebenarnya rokok itu nggak ada untungnya ya. Sebenarnya hanya mungkin biasanya orang ini ya suka apa namanya mencari pelarian kayak gitu ya. Anak-anak muda sekarang ataupun kesannya kalau misalnya nggak ngerokok itu nggak keren. Sekarang kita ganti bahwa ngerokok itu malah nggak keren gitu. Jadi nggak ngerokok keren kayak gitu ya. Jadi konsepnya sekarang semoga anak-anak sekarang ataupun teman-teman dari kesehatan masyarakat ya bisa menjadi pionir lah istilahnya ke rekan-rekannya ataupun ke saudara-saudaranya, bisa menjelaskan terkait dengan bahayanya merokok. Udah banyak banget sebenarnya ya terkait dengan riset-riset terbaru terkait dengan bahaya ngerokok, mau itu yang rokok biasa ataupun yang vape ya, atau ada yang modelnya kayak diminum yang sisa-sisa itu loh. Nah itu kan jadi kayak keren banget ya untuk di anak-anak muda. Jadi kalau misalnya kayak kesannya nggak kayak gitu tuh Nggak keren. ya kayak gitu, nggak gaul lah kayak gitu segala macam, itu nggak benar. Jadi harapannya juga teman-teman dari Kesmas itu tadi ya bisa menjadi istilahnya memberikan edukasi nih ke lingkungan sekitar bahwa memang ngerokok itu nggak pernah ada untungnya, dan malah adanya bikin rugi. Udah ngabisin uang, cuma habis jadi apa? Ya kan? Kalau kalau misalnya mungkin bisa dialihin ke yang lain, ke hobi yang lain misalnya. Positif. Iya, misalnya ya olahraga kah, atau misalnya mungkin traveling masih oke ya. Atau makan, asal makannya juga Yang sehat. ya terkontrol, nggak makan terlalu yang manisnya banyak dan segala macamnya. Kayaknya masih oke. Jadi saya rasa bisa lah kalau misalnya anak-anak muda yang sekarang dikit-dikit masalahnya apa anxiety kayak gitu ya, atau ya segala overthinking dan segala macam, itu bisa dilarikan ke hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Ya itu tadi ya Elsa, kayak kita mengubah mindset kita yang tadinya nggak ngerokok nggak keren, jadi nggak ngerokok keren gitu. Nah luar biasa sekali ya bahasan kita hari ini mengenai masalah rokok juga dengan organisasi HOSI yang bergerak dalam upaya pengendalian perilaku merokok ini. Mungkin harapannya apa yang kita bahas atau topik yang kita bahas hari ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua dan informasi tambahan juga untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Intinya hidup cerdas, hidup panjang, bernafas sehat. Saya Email Febriani dan rekan saya Wadal Samarfi. pamit undur diri dan terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama.